Terima kasih. Saya hormati pimpinan serta seluruh anggota Komisi 12. Saya hormati Patra Niaga ya, Patra Niaga, AKR beserta seluruh apa istilahnya Bu ini tadi distributor ya. Mohon maaf saya nggak hafal satu persatu. Tadi kalau Pertamina Patra Niaga memang kan mitra kerja kita yang sering rapat dengan kita. AKR, mohon maaf, saya langsung tanya saja. AKR ini subsidi dan non subsidi ya, dua-duanya, betul ya Pak? Terus setelah AKR, apalagi nama yang lain Pak? Saya mohon maaf nggak hafal. PT apa? Hah? Apa? BPAKR, BPH, BPAKR, enggak, BPAKR namanya. BPAKR ini subsidi, non subsidi? Non subsidi. Terus setelah itu apa lagi perusahaan? Apa? Sel. Kalau sel kan non subsidi kan? Terus apa lagi? Vivo Pak. Ah? Vivo. Vivo non juga? Biar hafal. Apa lagi satu lagi? Exxon. Exxon non juga ya? Non. Ada lagi yang lain? Berarti Pertamina, AKR, BPAKR, Shell, Vivo, Exxon, habis? Udah ya? Terima kasih. Jadi yang melayani non subsidi hanya 2 berarti ya? Non subsidi. Non subsidi hanya Pertamina dan AKR ya? Kali subsidi, bukan non subsidi. Yang subsidi ya, sorry. Yang subsidi cuma 2 ini ya? Berarti ini ada penugasan ya? Ini kan subsidinya sebetulnya penugasan Pak. Karena ini aspeknya pelayanan sampai ke pelosok-pelosok. Nanti kita bahas tersendiri. Kemudian tadi disampaikan oleh pimpinan dan beberapa rekan tadi memang sekarang ada tantangan bagi Pertamina terkait permasalahan yang lagi isunya cukup hot ya terakhir ini, yang dianggap oleh masyarakat terjadinya pengoplosan ya, RON 92, 90, diaksanakan 92 ya. Ini yang perlu dipastikan oleh Pertamina terutama dalam rapat ini, mungkin Pak Ega menjelaskan. Pertama prosesnya Pak, karena masyarakat kan nggak begitu mengerti. Pertama proses pembelian, berarti Patra Niaga hanya membeli produk Pak ya, tidak membeli crude kan? Produk, kalau begitu Pertamina membeli produk Patra Niaga langsung ke kilang Pak. Ini mekanismenya ini yang saya sendiri juga belum mengerti, ini khusus yang dalam negeri. Pertama, tentu produk BBM itu dibeli oleh Patra Niaga. Pasti kilang dalam negeri yang menghasilkan. Proses penjualannya nanti biar diterangkan nanti oleh Pak, apakah langsung ke kilang atau ada badan yang menjual. Terus yang kedua ada lagi proses pembelian produk ke luar negeri. Nah, terus dalam hal ini bagaimana memastikan uji kualitas RON. Ini kan sekarang yang jadi masalah kan RON yang lagi ramai kan, bahwa itu betul-betul RON 92. RON 90 masih ingat Pak Ramson, itu ide dari almarhum Pak Bambang, saya masih ingat waktu itu. Pertalite itu masih ingat nggak dulu dia? Bambang yang bukan yang ini. Bambang Direktur Pemasaran dulu, Pak Bambang apa lengkapnya tuh? Beliau udah almarhum Pak. Almarhum Ahmad Bambang, ya betul. Oh ini enggak, ini masih panjang ini. Jadi beliau itu untuk menghilangkan secara perlahan yaitu RON 88 waktu itu. Karena RON 88 premium itu dianggap sudah tidak layak untuk, bahkan untuk Avanza aja waktu itu udah nggak layak gitu, RON-nya sudah nggak memenuhi syarat. Jadi memang di masyarakat ini kadang-kadang, terutama di supir, nah ini yang perlu diyakinkan Pak, ini kan persepsi Pak, persepsi. Oh ini saya nggak mau lah menyebut ya produk, salah satu produk ada di sini, wah ini bagus nih Pak, ini kalau pakai ini kayaknya enak nih mesin mobil kita katanya. Bunyinya apa? Ini tantangan juga Pak bagi Pertamina dan yang lain-lain. Kadang-kadang masyarakat itu punya penilaian sendiri. Jadi dengan beredarnya masalah ini
ini sebuah tantangan besar bagi Pertamina untuk memastikan bahwa produk Pertamina itu tidak kalah dengan produk Shell misalnya atau produk BP. BP nggak ada ya, produk apalagi Exxon dan lain sebagainya. Ini kan menyangkut RON. Kalau RON ini kan terkait dengan harga kan sebetulnya, kan oktannya, nilai oktannya. Saya dulu masih ingat kalau nggak salah ada yang blending itu nafta ya, nafta di blending menjadi RON tertentu gitu ya. Jadi maka dari itu karena ini sesuatu yang sangat teknis, kadang-kadang masyarakat tidak mengerti. Ya, jadi masyarakat tidak mengerti Pak, begitu ada isu, tadi disampaikan oleh pimpinan terjadi pengurangan pembelian ya Pak Bambang. Nah ini kan masyarakat sudah punya opini berarti, ini kan persoalan kepercayaan dan opini. Nah, ini yang harus dicegah, jangan sampai ada persepsi bahwa produk Pertamina dengan kejadian yang terakhir ini, yang cukup ramai ini, seakan RON-nya 92 itu tidak memenuhi syarat. Nanti ada lagi RON 95, terakhir RON 98. Nah, ini semua mari coba kita dalami bersama, bagaimana kita memastikan bahwa RON itu sesuai dengan angka itu yang sebetulnya. Kan kalau secara awam kan nggak ada orang yang mengerti. Kalau ditanya masyarakat mana mengerti mereka, ini kita karena Komisi 12 saja mengerti RON itu. Masyarakat luas tidak mengerti. Jadi sekali lagi tolong dijelaskan oleh semuanya lah, semua pihak, bukan hanya Pertamina. Pertama, proses pembelian. Proses pembeliannya seperti apa, terus kemudian bagaimana memastikan barang yang dibeli itu memang RON-nya sesuai dengan yang kita pesan. Terus bagaimana uji kualitas berkala yang dilakukan. Nah, ini dalam rangka memastikan semua itu sesuai dengan spek yang kita inginkan dan kita harapkan. Dan saya nggak tahu itu BPH Migas juga bagian dari yang mengawasi uji kualitas ya Pak Bambang? Enggak ya? Oh jadi cuma distribusi aja ya? Jadi pengujian kualitas tanggung jawab siapa? Oh Lemigas, oke. Jadi saya itu masukan-masukan yang menjadi bagian yang perlu kita kita bicarakan dalam rapat hari ini dan itu juga ke depan nanti bagaimana kita mencegah opini-opini yang berkembang saat ini terkait dengan RON. Sekarang dengan situasi dan kondisi pemberitaan hari ini, masyarakat yang tadinya tidak bicara RON udah mulai bicara RON juga, padahal mereka nggak tahu apa itu RON kan. Nah, jadi ini yang kadang-kadang memang persepsi itu betul-betul bisa mempengaruhi opini publik. Ya. Jadi itu aja masukan dari saya pada rapat hari ini dan saya juga berharap menjelang Lebaran ini kita semua siap untuk melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan saya yakin semua pihak siap karena memang Lebaran kan sudah berulang kali terjadi, tentu sesuatu yang rutin 1 tahun sekali. Mudah-mudahan Lebaran ke depan Pertamina beserta yang lain-lainnya akan semakin mampu dan semakin baik memberikan fungsi pelayanan ke masyarakat. Terima kasih.